Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Eko Budi Santoso. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang transferikal model. Model-model perubahan perilaku atau biasa disebut behavioral change model lainnya hanya berfokus pada dimensi-dimensi sosial atau biologis tertentu dari perubahan. Transferikal model mengintegrasikan dengan memasukkan segala konsep utama dari teori lainnya, sehingga akhirnya dapat membentuk suatu atau satu teori perubahan yang disebut dengan theory of change yang komprehensif serta dapat diaplikasikan pada perilaku, populasi, dan situasi yang bervariasi. Ini pun merupakan salah satu alasan mengapa nama modelnya adalah transferikal. Kita bisa melihat bahwasanya transferikal model merupakan teori perubahan perilaku yang didasarkan pada pengambilan keputusan individu sehingga dapat dikatakan perubahan perilaku yang terjadi adalah disengaja atau yang disebut dengan adanya niat untuk melakukan sebuah perubahan. Transferikal model merupakan model perubahan perilaku yang integratif memiliki konstruksi utama teori lain diintegrasikan menjadi satu. Model ini mendeskripsikan bagaimana individu memodifikasi perilaku negatif atau menemukan perilaku yang positif. Konstruk sentral atau inti dari model ini adalah states of change. Jadinya, pendekatan di dalam sebuah theoretical model itu adalah berbentuk konstruk-konstruk atau bagian-bagian yang terpenting sebagai bagian satu kesatuan yang diintegrasi atau memiliki berkesinambungan antara konstruk A, B, C, dan D. Inti membangun perubahan perilaku berdasarkan theoretical stage model itu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah state of change, process of change, decisional balance, dan self-efficacy. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan state of change. Yang tadi kita sudah memberikan pengetahuan bahwasanya transferikal model ini memiliki konstruk yang berkesinambungan. Artinya yang pertama di sini adalah adanya pre-contemplation. Yang dimaksud dengan pre-contemplation ini adalah tahap di mana orang tidak berniat atau belum untuk mengambil tindakan di waktu mendatang. Biasanya diukur sebagai 6 minggu atau 6 bulan ke depan. Kemungkinan besar dikarenakan tidak menyadari bahwa perilaku mereka ada masalah, sehingga belum berpikir untuk melakukan sebuah perubahan. Jadinya mereka ini belum mengetahui bahwasanya mereka memiliki sebuah perilaku yang salah. Nah, kemudian yang kedua adalah contemplation. Merupakan tahap di mana orang sudah berniat untuk merubah perilaku. Jadinya mereka sudah memiliki sebuah niat untuk melakukan sebuah perubahan. Biasanya itu ditandai dengan melakukan proses perubahan itu 6 bulan. Nah, di sini yang ketiga adalah preparation. Adalah tahap di mana seseorang sudah mulai melakukan perubahan-perubahan kecil namun belum benar-benar meninggalkan perilaku lama. Meskipun pada tahapan ini, seseorang sudah berniat untuk merubah perilaku dan biasanya pada tahap ini sudah siap untuk mulai tindakan untuk perubahan perilaku dalam waktu 1 bulan. Jadinya di sini sudah ada perubahan. Sudah adanya sebuah perubahan perilaku. Ingin melakukan sebuah perubahan perilaku dari yang buruk menjadi yang negatif. Yang keempat adalah action. Pada tahap ini, seseorang sudah benar-benar melakukan perubahan perilaku, yang dimana perilaku lama
sudah mulai ditinggalkan menggantikan perilaku yang baru, dan biasanya telah berubah perilaku mereka selama 6 bulan terakhir dan bekerja keras untuk umpan baliknya. Jadinya di sini adalah mereka melakukan sebuah tahapan actionnya langsung, bagaimana caranya mereka melakukan sebuah perubahan. Kemudian yang terakhir adalah maintenance, yang dimana ditandai seseorang sudah meninggalkan perilaku yang lama dalam beberapa kurun menjadi perilaku yang baru dan menjadi sebuah kebiasaan. Keadaan ini ditandai dengan perilaku yang baru sudah dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Jadinya, di dalam tahap maintenance ini sudah memiliki perilaku yang baru, perilaku yang lebih baik dibandingkan perilaku yang lama. Biasanya ini sudah membutuhkan waktu banyak atau memiliki waktu yang lebih, tahapan waktunya yang lebih panjang. Namun, di dalam tahapan ini ada yang paling penting adalah tahapan relapse atau biasa disebut dengan kekambuhan. Nah, misalnya gini teman-teman. Ketika terjadi kekambuhan merupakan kembalinya perilaku seseorang pada kebiasaan lama. Jadinya, ketika sudah maintenance, kemudian dia mengulang lagi, kembali lagi kepada perilaku lama, maka kembali lagi ke tahap relapse. Tahapan relapse ini bisa menjadi ke tahap contemplation atau ke tahap preparation. Nah, dia akan balik lagi. Jadinya, state of change itu adalah sebuah perubahan perilaku yang memiliki konstruksi di dalamnya saling berkesinambungan. Apabila mereka di dalam melakukan sebuah perilaku perubahan dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik, kemudian mereka balik lagi kepada perilaku buruk, maka mereka akan relapse, akan menjadi kekambuhan. Dan metodenya juga sama, harus ulang lagi dari awal. Nah, ketika sudah masa maintenance, yang ke kanan bisa relapse atau kekambuhan, atau yang kedua terminal atau juga optimal recovery, jadinya sudah benar-benar tidak lagi melakukan hal yang buruk. Contohnya di sini teman-teman, saya akan mengambil sebuah contoh dari state of change ini adalah perilaku buruk merokok. Nah, di dalam perilaku buruk merokok ini, misal kita akan melakukan pendekatan pre-contemplation. Jadinya apa di sini? Orang sudah ada niat. Nah, di sini sudah ada niat, tapi belum mengambil perubahan perilakunya. Artinya, dia sudah memiliki niat. Dia sudah memiliki niat. Nah, dia sudah memiliki niat perubahan perilaku, namun belum mengambil. Jadinya, dia belum mengetahui bahwasannya perilaku mereka itu buruk. Jika mereka sudah ada niat untuk melakukan perubahan perilaku, maka akan beralih kepada tahap yang kedua adalah contemplation. Nih, sudah ada perubahan niat, biasanya 6 bulan akan dilakukan prosesnya, dan mulai mempertimbangkan untuk melakukan perubahan perilaku yang baik. Kemudian langsung ke tahap preparation, tahap melakukan perubahan-perubahan, meninggalkan perubahan-perubahan yang lama, misalnya buruk merokok, karena buruk akibat dari sebuah penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan akibat dampak dari perilaku merokok, bahaya merokok, sehingga mereka memiliki niatan untuk berubah dan masuk pada tahap preparation yang akan melakukan sebuah perubahan tersebut. Kemudian mereka akan melakukan action-nya dan maintenance-nya. Dan harapan kita adalah untuk mencapainya sebuah tujuan akhir yang sempurna atau termination. Apabila adanya terjadi kekambuhan, maka ini kita akan balik lagi kepada tahap contemplation. Nah, berikut bagian dari contoh. Di sini saya akan membahas yang kedua adalah process of change. Di dalam proses of change ini, kita akan membagi menjadi 2 bagian. Yang paling penting itu adalah experience dan behavior. Di sini kita akan membahas tentang experience-nya terlebih dahulu.
Nah, yang pertama itu adalah consciousness racing. Nah, di sini. Yang disebut dengan consciousness racing itu adalah mengumpulkan informasi untuk memungkinkan seseorang menilai lebih baik dan membuat keputusan tentang perilaku masalah. Jadinya mereka memiliki sebuah perilaku keputusan yang diambil itu benar yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah emotional arousal, yaitu keadaan yang memberikan ekspresi suatu perasaan akan sebuah masalah dari mencari sebuah solusi dengan memberikan sebuah kesadaran ke dalam perasaan akan sebuah perubahan. Yang ketiga adalah environmental revolution, adanya sebuah efek perilaku seseorang terhadap orang lain dan bertindak sebagai panutan yang positif. Yang keempat ada social liberation. Yang kelima adalah self re-evaluation. Kemudian tahap yang selanjutnya itu adalah behavior. Yang pertama adalah encouragement control, helping relationship, countering conditional, reward, dan commitment. Di sini adalah bagaimana caranya kita melakukan sebuah stick yang kedua, yaitu adalah process of change. Kemudian kita masuk ke dalam tahap yang selanjutnya adalah decisional balance. Pengambilan keputusan dikonseptualisasikan sebagai neraca untuk keputusan dengan mengkomparasi antara keuntungan dan kerugian perubahan perilaku. Dua komponen keseimbangan putusan pro dan kontra telah menjadi konstruksi kritis dalam model transferikal. Individu mengalami perubahan dengan cara yang kritis berdasarkan tahap perubahan stage of change dan kesinambungan putusan. Jadinya di sini adalah sebuah pengambilan keputusan antara keuntungan dan kerugian di dalam mereka mengambil sebuah perubahan perilaku tersebut. Yang selanjutnya adalah self-efficacy, mencerminkan tingkat kepercayaan individu memiliki perubahan yang diinginkan dalam menjaga perilaku mereka dalam situasi yang sering memicu kekambuhan. Hal ini juga diukur dengan kemungkinan individu merasa tergoda untuk kembali ke perilaku bermasalah mereka dengan situasi berisiko tinggi. Jadinya ini adalah kesadaran mereka, kepercayaan diri mereka, tahanan mereka ini bisa menyebabkan bahwasanya terjadinya relapse atau kekambuhan tersebut. Jika terjadinya kekambuhan tersebut, apa yang akan terjadi? Kita akan kembali ke contemplation. Nah, ini saya memberikan contoh aplikasi transferikal model. Yang pertama adalah judul jurnal Application of the Transferikal Model for HIV Prevention in a Facility-Based and a Community-Level Behavioral Intervention Research Study. Ini adalah contohnya saja. Nih, salah satunya bagaimana caranya kita mengintervensi. Yang tadi sudah saya jelaskan tentang rokok, kali ini saya akan menjelaskan tentang HIV. Di sini bisa teman-teman baca sendiri. Ini adalah contohnya yang konkret. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun cara baca yang kurang jelas, saya pribadi mohon maaf. Apabila ada banyak kesalahan tulisan dan pengucapan juga yang salah, maka saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Demikian presentasi kali ini tentang transferikal model saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.